نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kebenaran ini selapu manusia apapun agamana, apapun aliranna, apapun keyakinanna, pasti dia akan mencari kebenaran. Akan tetapi ada yang mendapatkan kebenaran itu, ada yang tidak mendapatkan kebenaran. Bahkan arak si meta kebenaran ini lagu salah mauna, bukan kebenaran yang didapatkan, justru kesesatan yang dia dapatkan. Nah, kebenaran ini ada penghalang-penghalangnya. Arak penghalang sehingga ndik temau kebenaran ini meskipun tuah metana lagu mun arak penghalang-penghalang ini burung ita mau kebenaran ini. Di kajian yang sebelumnya atau kita ini masih pada penghalang yang ke-11. Penghalang ke-11 untuk mendapatkan kebenaran ini adalah adz-dzunub, dosa-dosa. Ya, ingat ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Penghalang ke-11 untuk dapat kebenaran ini adalah dosa. Dosa ini yang miak atente jari lemah. Lemah atente ini. Lemah atente, lemah milu ya lemah akal ta. Munwah lemah ate ini, lemah akal ini, maka ibuk yang meta kebenaran ini, ibuk yang beribadah, ibuk yang gawe ketaatan.
Karena wah lemah atena, lemah akalna. Ndek narak lain si pikiran na ino kecuali adalah kesenangan-kesenangan. Tolong dimatikan dia matikan aja. Kita apa ini ya. Jadi karena akal aten lemah, milu na lemah akal ini. Amun wah lemah ate lemah akal ini, maka manusia ini dia narak lain na pikiran kecuali kesenangan-kesenangannya. Ngumbe carana adik na deman le dunia ini, ngumbe carana adik na luwe kepeng na, ngumbe carana adik na berdua motor baru, adik na berdua bale bagus, sehingga lemah hasratna terhadap akhirat ini. Malas na beribadah, malas na berzikir, malas na kajian dan yang lain-lainnya ini karena wah lemah atena, lemah akalnya. Kemudian yang berikutnya, dosa-dosa ini manusia bingung ya, sehingga karena ya bingung, ndik na tahu mbe ya si kena ino pada marak dengan mun wahmate listrik kino petang ya, meta ya lilin atau senter peta na. Ketika na meta ino yang raba-raba, apa bahasa ngeraba ini? Begampa. Ya begampa. Sehingga ketika na begampa ino kadang-kadang baka tu mana siladik atau jarum atau yang lain-lainnya. Begitu juga dengan si bingung karena dosa-dosa. Selapu aliran coba na ya. Tama ya aliran ini dia cocok sugul ya malik. Tama tasawuf ini dia cocok sugul ya malik. Tama tarekat ini dia cocok sugul ya malik. Terus menerus sampai seperti itu. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita juga menjelaskan bahwa sahabat-sahabat lain dia adalah generasi yang jauh lekan dosa-dosa. Generasi sahabat ini. Dia nak tahu aran internet, dia nak tahu aran TV, dia nak kita dengan ni dan berjilbab, dia nak kita dengan ni si dia nak bercadar, dia narak dengan kakan kepeng riba dan seterusnya. Karena generasi sahabat ini adalah generasi yang paling jauh dari dosa-dosa, sehingga ilmu para sahabat ini adalah ilmu yang paling dalam. Karena ini narak dosa. Nah, ita rajin gawe dosa, bahkan ita ini hidup di tengah-tengah dosa, sehingga ilmu ini lemah jarina. Meskipun terajin ngaji, masih luwe sindik ngerti apa pembahasan pengajian ini. Ngerti insya Allah, padahal dia ngerti. Ya, nas'alullah salaman afiyah. Kemudian kita juga menjelaskan bapak-bapak dan ibu-ibu perkataan Ibnu Mas'ud, di mana dia mengatakan sesungguhnya orang itu akan melupakan ilmunya gara-gara dosa. Ya. Dosa ini apa maksudnya? Ini ya dosa mata, atau dosa telingana, atau dosa elakna, atau dosa umana, atau dosa lainnya. Ini selapuknya yang aten terjadi lemah, akal terjadi lemah. Sehingga apabila si dua ini wah lemah, maka dia narak lain tujuannya adalah bagaimana mengumpulkan harta, mengumpulkan jabatan, sehingga dia wah mikiran akhiratnya ini. Na'udzubillah. Ini yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, wallahu subhanahu
ja'ala mimma yu'aqibu bihi an-nas 'ala adh-dhunubi salbal huda wa 'ilman nafi'. Dan di antara siksaan-siksaan Allah, perhatikan ini siksaan ini. Jadi siksaan ini bapak-bapak, ndak na sekadar na sada ide gempa bumi kemudian hancur balenda, hancur masjid, telang harta, telang keluarga anda, bukan hanya itu. Ini adalah sebagian daripada siksaan Allah. Ada siksaan yang lebih dahsyat, lebih mengerikan, lebih keras. Apa itu? Yaitu salbal huda. Cabutna lekan atenta petunjuk ini. Atau jawaangna itakan lekan petunjuk ini. Faham ini? Ya. Ini adalah siksaan Allah. Apabila cabut kebenaran ini, cabutna petunjuk ini, cabutna sunnah ini lekan atenta, ini adalah siksaan yang paling besar. Ya, lebih bagus naseda awakta si Allah Subhanahu wa taala atau naseda hartanta atau naseda selapuk kekayaan ta jabatanta lagu ndak na sampai seda agamanta. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa-doana dia mengatakan wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan engkau jadikan musibah kami di dalam agama kami. Dia ngumbe-ngumbe timak musibah dalam dunia. Rumah hancur, anak-anak meninggal, istri selapukna mati. Tidak jadi masalah. Lagu ndak na sampai agama anta si seda. Munna seda agama anta, seda dunia akhirat kita. Lagu munna seda harta anta, keluarga anta, ini bisa menjadi penghapus dosa. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara siksaan-siksaan Allah terhadap orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, Allah Subhanahu wa taala cabutna hidayah ini. Atau jauangna ya akan hidayah ini. Ya, berarti manusia ini apabila dia tidak mendapatkan hidayah pada marak dengan hidup dalam ruangan yang gelap, matana gelap, atena gelap, yang halal dianggap haram, yang haram dianggap halal. Na'udzubillah. Ya, coba kita dengan si korupsi ini. Ya, apakah akalnya tidak tahu bahwa ini dia kanggot gawe ya? Menurut dia tahu na si akalnya atau dia tahu ya ini? Tahu na ya si akalnya bahwa ini pegawaian cengi. Tahu na ya. Ya, lagu karena dosa-dosa na ini sehingga petang ngatena, petang ngendah otakna. Ya, dia tidak peduli padahal setiap rupiah ini si baitnya ini yang dikorup ini hak semua rakyat Indonesia. Lagu ini peduli. Ya, ini adalah siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat dahsyat. Sehingga hak pira manusia kakenna coba. Ya, jutaan bahkan puluhan juta manusia, hak manusia kakenna. Kemudian jemaah oleh akhirat, pira manusia gen nuntut ya jemaah. Ya, apakah 10, 20, puluhan juta bahkan mungkin ratusan juta orang yang akan nuntutnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ingat ini adalah siksaan Allah apabila dicabut lekan atenta hidayah ini atau jauangna itu lekan hidayah ini. Kemudian wal ilmin nafi'. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya, cabut dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ngaji tekanyan. Hafal itu hadis-hadis Nabi, hafal itu ayat-ayat Al-Qur'an, namun tidak diamalkan dia. Ya, pada mara apa? Pisau, ladik,
Suin dan wah bekadu. Akibatnya apa jadinya? Bekarat ya. Ya. Nas'alullah salama wal afiyah. Perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah dalam suratul Baqarah. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, wa qalu qulubuna ghulf. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Mereka mengatakan, orang-orang kafir ini mengatakan, qulubuna ghulf. Hati kami ini tertutup. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siang malam berdakwah. Kemudian apa sih sampai si Nabi itu ngerti ya. Tahu na ya. Ya. Nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia paling jujur. Tidak mungkin dia berbohong. Kemudian ucapan-ucapan Nabi ini selapun adalah ucapan yang bagus, yang sopan, yang santun, yang indah. Ya. Lagu sekat natamal atain. Apa kata mereka? Qulubuna ghulf. Ya Muhammad, hati kami tertutup. Maksudnya kami tidak akan menerima apa yang kamu sampaikan. Coba sampai dengan ino gara-gara dosa. Apa dosa na ino? Dosa na ino adalah kesyirikan. Tertutup hatinya. Qalu qulubuna ghulf. Tertutup. Biarlah karena tahu bahwa hatinya itu tertutup. Ya. Tapi ini gara-gara dosa si gawe na ini. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ngumbi-ngumbi rajin tengaji. Saya tok tengaji. Malaikat pun tok tengaji. Apabila kita tidak tinggalkan dosa-dosa ini, tidak mungkin akan berkah ilmu ini. Karena dosa dan ilmu ini, keberkahan ilmu ini ia bertentangan. Ya, ia berlawanan. Tidak mungkin nyatu. Tidak mungkin bersopo dosa dan ilmu yang bermanfaat ini tidak mungkin. Ya, wa qalu qulubuna ghulf, dan mereka mengatakan hati kami tertutup. Bal la'anahumullah bikufrihim. Akan tetapi sungguhnya Allah melaknat mereka karena kekufuran mereka. Karena mereka tidak mau menerima apa sih sampaian si Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dan menutup hati mereka. Na'udzubillah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 109 dan 110. Allah berfirman, "Wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun." Wahai Muhammad, tahukah engkau, ya, meskipun mukjizah ini datang kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ya, meskipun kita ada mukjizah ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira-kira si lebih becat beriman dengan si kita mukjizah ini atau dengan sindian kita mukjizah ini? Hah? Mana lebih cepat beriman? Saya lebih juluan beriman. Si kita mukjizah ini atau sindian kita? Si kita mukjizah. Jadi apabila kita ada mukjizah ini, oh betul, ini ternyata Nabi, langsung beriman. Kita na bulan ini terbelah menjadi dua. Ya. Kemudian kita na Gunung Hira terbelah jadi dua. Gunung ini tempo ya, awalnya tertutup ya gunung ini, kemudian terbelah sehingga tempo ya gunung ini. Seharusnya langsung pada beriman. Ya, lagu ternyata apa kata mereka? Tolak na ado ini seher ini. Mata kita diseher oleh Muhammad dongkatnya. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menjelas, tahukah engkau ya Muhammad bahwa apabila mukjizah ini datang, mereka lihat, mereka tidak akan beriman. Ini bahayanya dosa ini bapak-bapak, tertutup ya, sehingga ngumbe-ngumbe jelasnya kebenaran ini ditolak.
Perhatikan sekarang, kenapa bisa terjadi demikian? Apa sebabnya? Kenapa sampai menolak kebenaran padahal kita adalah juluna ini? Bahkan luwek dengan bidah ini, ya tetuna Wahabi ini. Lagu dia terbau nurutang ya Wahabi ini. Ya, kan mereka mengatakan demikian. Ya, tetuna dan wah gawe maulid si Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetuna ini lagu dia tersemal. Dia tersemal dengan raangnya ongkatnya. Ya, tahu tak nalong nyiwa mitu nyatu sini nenarak lekan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu dia tersemal nangka ini. Macam-macam ongkatnya. Coba lihat bapak-bapak. Ini semua adalah alasan-alasan untuk jauh dari kebenaran ini. Ya. Nah, pada mara ayat Sibru ini, apa alasan menolak dakwah Nabi entah? Mereka mengatakan qulubuna ghulf, hati kami sudah tertutup. Ini alasannya. Dengan nangka alasan apa? Dia tersemal ndek gawe ya maulid ini. Ndek tersemal ndek nalong mitu nyiwa nyatus songkatnya. Dan seterusnya. Kan pada ada dua anak ini. Apa kira-kira bedanya? Dia narak bedanya, ada dua anak yang menolak kebenaran. Ya, perhatikan nangka ini. Allah berfirman, "Wa ma yusy'irukum annaha idza ja'at la yu'minun." Ya. Tahukah engkau bahwa jika tanda-tanda kebesaran Allah ini datang mereka tidak akan beriman? Tahukah engkau itu Muhammad? Allah kemudian menjelaskan, "Wa nuqallibu afidatahum." Kami palingkan hati mereka, dijauhkan oleh Allah terjauhang atena akan kebenaran ini. Wa absarahum, dan kami palingkan mata mereka, padahal gitakna kebenaran ini, gitakna bulan ini terbelah menjadi dua. Ya, kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mau beriman ketika Al-Quran ini datang kepada mereka, mereka tidak mau beriman. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini adalah akibat dari dosa-dosa selapuk ini. Jadi selapuk kita ini arak doang dosa si masih gawe itu. Ya, selapuk kita ini, saya dan Ida dan ibu-ibu ini pasti arak doang dosa-dosa si masih gawe itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala tutupnya itu. Ditutup kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dinarak dengan nauk dosa-dosa ente. Seandainya tahu dan ngumpil dosa tiang ini, mungkin dinarak daripada milih ngaji. Ya. Kemudian seandainya kita saling tahu dosa ente ini, mungkin dinarak itu kenapa? Milih tokol bareng-bareng. Tapi Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sehingga tutupna dosa ente ini. Ini rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi becat-becat tobat. Ya, hendak meninggal dunia sementara kita masih mengerjakan dosa-dosa ini. Jelas bapak-bapak. Para ulama ini mengatakan orang yang cerdas ini, manusia si pinter ini adalah yang mengerjakan tiga hal. Ini manusia pinter ini yang mengerjakan tiga hal. Yang pertama adalah dia tinggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Faham itu maksudnya ini? Apa maksudnya? Dia meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Tolaknya dunia ini. Dunia datang tapi ditolak. Karena banyak orang-orang ditinggalkan oleh dunia. Bagaimana ditinggalkan oleh dunia? Waktu nu jabatan atas jabatan, masya Allah ya jadi DPR atau jadi macam atau jadi gubernur, bupati, setiap dengar lewat Pak salam, selaput dengan hormat. Pas jeraknya jadi pejabat, turun oleh bawa tahun. Ditinggalkan oleh dunia. Faham itu? Kemudian dia bangun kuburnya sebelum dia masuk ke dalam kubur. Bagusana juluk kuburan ini. Pririna bagusana kuburan ini sebelum dia masuk ke kuburan. Ngumbe cara anda priri, ngumbe cara anda bagusan kuburan anda ini. Lakukan amal-amal saleh. Taat kepada Allah, jauhkan larangan-larangan Allah, maka
kuburan dah bagus jadi jemaah. Jadi de periri de bagusan kuburan dah sendek manda tama le kuburan ini. Ya, nangka monna ora kamar dah bahasa itu ora perantakan. Apa bahasa itu? Ora kamar dah. Ya, di sana ada sandal, ada kursi, ada gelas, ada piring, ada kompor, macam-macam le kamar dah. Sumpah dia nama isi dia tinduk. Lagu mono rapi, bagus, tertata. Ya, demen ni dia. Nah, orang yang pintar ini, orang yang cerdas ini adalah yang memperbaiki kuburannya sebelum ia masuk ke kuburnya. Faham itu ini? Kemudian yang ketiga, wa arda rabbahu qabla liqaihi, dan dia meraih ridha Allah Subhanahu wa taala sebelum dia bertemu dengan Allah. Ya, sendek mana berdaitkan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu dia berusaha bagaimana Allah ini ridha, sehingga ketika nak berdaitkan Allah, Allah ini sudah ridha, demennya. Faham ini? Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ayat ini dalam suratul Baqarah ayat 10, selapu daripada hafal ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim maradun. Terus apa? Alhamdulillah, selapu daripada nawa ya ini. Selapu dah ibu-ibu pun hafal dia. Lagu dia dua mikirang maknana apa maksudnya ayat ini. Ya, ini salah itu ini itu sekedar membaca untuk memenuhi target. Lagu dia tua membaca untuk memahami dan mengamalkan. Allah berfirman, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Ndek penyakit jantung maksudnya ini. Penyakit hati, penyakit dosa. Karena simia atente ino sakit adalah dosa ini. Imma dosa mata, atau dosa telinga, atau dosa ela, atau dosa uma, atau yang lain-lainnya. Ya. Fi qulubihim marad. Ya sakit atena, ndek na becat-becat berobat. Mun na sakit atenda, beaning dah berobat. Ini mun sakit jantung tu. Lagu mun sakit atenta ini, apa obatnya? Taubat kepada Allah, baca Quran, istighfar, zikir. Kan Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, sesungguhnya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Jadi dosa ini ya penyakit atenta, penyakit yang paling berbahaya. Apabila terus menerus penyakit ini datang dia berobat-obat ida, ya akhirnya atenda ini gina bekarat jadi ini. Amun wah bekarat seleke na luwe karatan ini, seleke na tebal karatan ini. Mun wah tebal karatan ini sekat na tama hidayah ini. Sai datang nasihat ini dah munwah kedong bekarat atenda karatan ini tebal, sai nasihat ini dan dia ingin mampu. Kan kerang tersampean tipa ida bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa contohnya bahwa atenta ini sudah mulai mengeras. Jadi bapak-bapak, sendek mana parah penyakit ini, becat-becat berobat. Karena munwah parah gati penyakit ini, sekat pengobatannya. Ya, apa contoh yang sangat sederhana bahwa atenta ini mulai keras? Contohnya apabila ada jenazah, ya, leka itaning kuburan, le bawa te ini arak ratusan manusia mungkin semetonta atau keluarga ente ya tersiksa tu le bawa, ya, ya nyorak. Kesakitan, minta tolong, mungkin ini inak te atau amak te atau semeton te, dia sedang disiksa, ya, mai angan te itu le atas kubur ini rere itu, ya,
Yang ngombe ke arana tente ini coba. Ini sudah penyakit ini. Ya, apalagi kadang-kadang sampai neribut berjorak. La ilaha illallah. Ini sunnah ke arana ini. Hah? Sunnah ke arana ini. Ribut. Be bate itu. Be ember. Kanan diintip ember. Be ini. Montong tengah, montong sedikit. Dan seterusnya. La hawla wa la quwata illa billah. Jadi kita ini disyariatkan mengantar jenazah. Ini tujuan paling besar adalah untuk mengambil pelajaran. Ya, pelajaran. Jelu ini teman saya yang mati. Besok saya yang akan mati. Ya, coba pikirannya bagus-bagus. Kita ada batur-batur deh ini si nganter jenazah. Apa sih nganter? Nganter jenazah bahasa apa dah? Nyintrang. Kita ada batur-batur ta si nyintrang jenazah ini. Kita dia pada berjorak. Kemudian seandainya jemaah ide si mati ini kemudian berjorak dengan batur-batur deh ini. Ya, ndek ke degedak kinu. Ya, pasti gini ngeno. Ya, nangka ide berjorak, jemak dengan si nyintrang ida neng kuburena, gini berjorak ino. Ya, miliki ide apa? Sintrang. Ya, miliki ide sintrang aning kuburan sambil berjorak dengan ino. Ino pasti terjadi ino. Ya, fahami deh ini. Nah ini tanda bahwa le atenda ini ya arak penyakit. Sendek mana parah penyakit ini dia berobat. Jelas ini? Nah asal saya sudah sampaikan. Ya, angka kadang-kadang kita ibuk kita neng jenazah ini. Seharusnya kita pula jadi sahabat-sahabat ini. Apabila mereka pulang keluar dari kuburan ini, wajah mereka sedih, susah. Lagu itu di atas kuburan masih doang kita berjorak. Coba bayangkan bapak-bapak, pira ribu pengajian yang sudah kita dengar coba. Lekan laik pira ribu pengajian ini. Kemudian pira ribu khutbah yang kita dengarkan. Masa sekian ribu kajian ini, sekian ribu khutbah ini tidak bisa melunakkan atenta? Ya, ya kumbena rana atenta ini. Ya, yang ngumbe ke kerasna karatan ini, ngumbe ke tebalna karatan ini. Sehingga kematian semetonta, kematian baturta, kita tidak jadikan pelajaran. Bahkan jemaah atau sudah ini pasti arak doang itu ini yang meninggal dunia. Pasti no. Jemaah la ilaha illallah sambil nerere dengan siapa rana? Dengan si ngopong sing lembah itu sambil nerere pada marak dengan Hindu ini coba. Ya, si ngatong si apa rana ini si monggok jenazah ini sambil mabuk-mabuk. Ya, wala haula wala quwata illa billah. Mau nengano keadaan dia becat-becat berobat karena waharap penyakit ini oleh atenta ini. Kemudian fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit apa ini? Penyakit dosa. Dia becat berobat. Akibatnya apa? Fazadahumullahu marada. Semakin parah penyakitnya ini. Semakin parah penyakitnya. Sehingga nasihat-nasihat ini dia bau tama. Ya, dalam keadaan seperti itu mati. Ya. Munwah mati dalam keadaan seperti itu, na'udzubillah, bisa jadi ia mati di atas su'ul khatimah atau yang lain-lainnya. Kemudian, wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Karena mereka menyimpang,
Apa penyebab mereka menyimpang? Yaitu dosa-dosa ini, terutama sekali bapak-bapak. Ya, dosa sitama tipak tianta ini. Dosa apa ini? Makanan, minuman. Ya, nanggap bangket, kepeng riba, peranakan kepeng dan yang lain-lainnya. Ya, karena sebiji beras, sebiji gina tama tipa awak dah, kemudian gina jari darah, daging, tulang dan yang lain-lainnya. Muna sebiji beras gina jari darah, tulang, daging. Bagaimana kalau ini sekilo? Ya, nas'alullah salaman afiyah. Ini yang menyebabkan hati kita menyimpang dari jalan Allah. Dia memilih, ya, tidak mau berjalan di jalan yang lurus. Dia memilih, dia teman. Na'udzubillah. Jadi, coba deh kita bapak-bapak dengan si rajin ngaji, pacu nang ngaji, ikhlas ngaji. Apabila dengar musik langsung na'udzubillah minasyaitonirrajim, langsung dia menghindar. Sebaliknya, apabila arak dengannya deman le musik, deman nyanyi-nyanyian dan deman le bid'ah-bid'ah ini, tetejak ke ngaji dia mele. Ya sama ini. Allah menjelaskan fi qulubi falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Karena mereka menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala simpangkan hati mereka. Hati-hati no bapak-bapak. Apabila nuh nyimpang atena, maka otomatis dia tidak akan menerima kebenaran ini. Kemudian waqal, Syekhul Islam mengatakan, fala raiba anna Allah yaftahu ala qulubil awliya'il muttaqin wa ibadihi salihin. Tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati al-awliya al-muttaqin. Al-awliya al-muttaqin artinya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terbuka hatena. Maksudnya apa terbuka hatena ini? Menerima langsung, terima kebenaran-kebenaran ini. Ya, selapu si tersampaian ini dari Al-Quran dan Sunnah langsung terima ya. Demikian juga wa ibadihi salihin, dan orang-orang yang salih, orang-orang yang taat kepada Allah, jauh dari maksiat-maksiat, Allah Subhanahu wa taala akan membuka hati mereka untuk menerima kebenaran-kebenaran ini. Jelas ini? Apa sebabnya? Bisababi taharati qulubihim mimma yakrahuh. Karena hati mereka ini bersih, dinarak kotoran-kotorannya. Apa sih mia aten terkotor? Dosa-dosa ini kotor aten. Ikhwani fiddin azakumullah. Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian orang-orang jahiliyah sila ini ngerti ke bahasa Quran ini atau tidak ngerti? Ngerti. Bahkan sampai yang tadi faedah bahwa Abu Jahal, kemudian Akhnas bin Syuraiq, kemudian Abu Sufyan bilang kelam nesugul, kemudian toko lele bawa jendela balai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa ini? Untuk mendengarkan Al-Quran. Ya, kan seharusnya langsung beriman. Lagu beriman kayak Abu Jahal ini. Tidak beriman dia, mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, padahal ngerti apa sih sampaian si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Athena ini ditutupi oleh kesyirikan-kesyirikan, dosa-dosa ini. Sehingga ngumbe-ngumbe hebat nasihat-nasihat lekan Nabi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala selapu mental, tidak bisa masuk. Ya. Nah, itu jadi marah ino. Ya, itu marah ino. Kenapa bapak-bapak? Coba lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Muna apa rana si sampai yang tadi ya panas di telinga Anda berterima wahai ka. Ya, terima wahai di mana panas-panas daripada rere-rere. Ya, rere ini yang aten terjadi keras. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi." Sesungguhnya salat itu mencegah dari apa? Kekejian dan kemungkaran.
masih itu gawe kekejian dan kemungkaran atau tidak? Masih luwe itu pada gawe kekejian dan kemungkaran. Ya, lewat HP atau yang lain-lainnya. Tokol itu kan batur-batur kemudian rawasinta dengan ya berghibah atau nungkulang atau nipu atau yang lain-lainnya. Na'udzubillah, padahal 5 kali sehari dia sholat. Belum sholat sunnah ini. Rajin na sholat malam, rajin na ngaji. Ya, lagu akhlak na mara inu. Na'udzubillah. Jadi ikhwani fillah azakumullah. Ini tanda apa? Tanda bahwa ini selapuna pengajian apa sih baca-baca ini belum mampu untuk membersihkan hati ini. Ya, bisa jadi ya datang le pengajian ini ya tokol-tokol doang, tidak berusaha untuk memahami apa isi kajian ini. Karena luwe batur tesimara ini. Ya datang tokol le pengajian apa istilahnya ini? 3D. D. Datang, duduk, diam. Enggak aneh no. Datang, duduk, diam. Ya. Apa maunya? Ya ini 3D. La haula wala quwata illa billah. Jadi coba de tokol sekali-kali waktu le balen dan mikir. Ya, karena marak si sampai ante le kajian si yang sebelumnya ini kita mengatakan wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang punya akal. Yang punya akal berarti orang yang tidak bertakwa ini dia berdua apa ini? Dia berdua akal. Ini bukan firman Allah ini. Ya, ndak kita sili lah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun." Bertakwalah kepada Allah wahai ulil albab, orang-orang yang berfikir, orang-orang yang punya akal. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya. Jadi dengan si berdua akal ini ya si mikir ini. Kemudian kita lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka hati-hati orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh. Kenapa? Bisababi taharati qulubihim mimma yakrahuhu. Karena hati mereka ini bersih. Jadi si paling perlu terperdiri adalah hati ini. Karena dinara manusia si selamat jemaah ton oleh akhirat kecuali si bagus atena. Ya. Mun masih talon nate berarti ini atena ini ya apa ya sakit. Ya. Masih demen nungkulang, masih demen nipu, masih demen berkhianah, ini tanda bahwa atena ini sakit. Becat-becat berobat. Ya. La ilaha illallah. Ndak ada jemaah berdaitkan ke Allah Subhanahu wa taala atenda masih sakit. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmatullah, seandainya gubernur datang semal ke dia berdaitkan ke gubernur, kelambin dia bais, kelambin dia kotor, ya, nain dia full apa tai sampi, idak dan yang lain-lainnya. Semal ke dia berdaitkan ke gubernur marah ini, dia ada semal. Masa badait ita kanca Allah Subhanahu wa taala sementara atenta ya kotor. Ya, nasallallahu salamal afiyah. Kemudian wattiba'ihim ma yuhibbuhu, karena mereka mengikuti apa yang dicintai oleh Allah. Ya. Dan menjauhkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma la yaftahu bihi ala ghairihim. Orang-orang yang seperti ini dibuka akan hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kebenaran-kebenaran. Ya. Kama qala Allah taala. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Al-fahmu yu'tihi Allahu 'abdan fi kitabih. Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada hambanya tentang Al-Quran. Perhatikan ini. Al-fahmu yu'tihillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman. Allah nyadik kita jadi timak nengumbi-ngumbi rajin dah. Hafal dah Al-Quran.
selapuk tafsir ini hafal dah. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hafal dah ya selapuk ini. Lagu Allah Subhanahu wa taala ndik nyade ide hidayah, ndik buka atenda, maka selapuk si hafal dah ini akan menjadikan kita kebingungan. Ya. Coba de kita ulama-ulama ul kalam, ahli filsafat, ahli kalam selak. Ya paranda ke yang ndik pinter ini. Luar biasa pinternya itu. Al-Imam Al-Ghazali ngumbe ke pinternya itu. Ya, kemudian Ibnu Sina ngumbe ke pinternya itu. Luar biasa pinternya itu. Ya. Tapi coba ngumbe ke keadaannya, mereka menjadi orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salaman afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, pemahaman ini, hidayah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya. Hidayah ini sesuai dengan ketekunan ta. Mun terrajin taat beribadah, rumbukna hidayah ini. Mun temalas, kurangin na si Allah, dikurangi sampai na buik, sampai dah sesat jadi na jemaah. Ya. Wa fil athari, dan di dalam sebuah athar dikatakan man amila bima alim awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Artinya adalah man amila bima alim, barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui. Barang siapa mengamalkan apa yang dia ketahui. Coba pikirkan ribuan pengajian wah dengar tayang, ribuan khutbah kita sudah dengar lewat anak ini. Pira persen kira-kira yang kita amalkan dari kajian-kajian ini? Ya, pira persen khutbah-khutbah ini yang kita amalkan coba? Masya Allah terkenal ya kan laik siaran bongkot ini. Mau ngaji zaman Syekh Husni, Masya Allah truk-truk. Ya, lagu setiap datang musim pemilihan bersuali selapun. Ya, pasti no. Ya, beke sunnah ini. Ya, seda gara-gara apa? Gara-gara partai. Besok akan ada juga di antara penghalang kebenaran ini partai ini. Ya, berkelompok-kelompok ini. La haula la quwata illa billah. Jadi Allah Subhanahu wa di dalam asar dikatakan man amila bima alim, barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui. Sekedi mau ada ilmu, amalkan langsung. Sampainya tiba semetonda, keluarganda, tetangganda, batur, nah terima ya, ndek na terima ya, ini bukan urusan ta, ini urusan Allah. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Ya, wah kita nyampe yang ini. Nah, jadi sampeannya ndak ada takut. Rezeki enta sainya di itu rezeki coba. Allah nyawan ta di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita takut kepada manusia? Ya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian man amila bima alim, barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala akan memberinya ilmu yang belum dia ketahui. Coba kan luar biasa ini. Ya, apabila kita ini mengamalkan ilmu entah, walaupun ilmu entah ini sekedi, ya, gara-gara kita mengamalkan ilmu entah si sekedi ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ilmu yang belum kita ketahui. Ya, jadi apa contohnya Bapak-bapak? Misalnya, munda depan membaca, ya, ngerti deh ke anu ini, jumlah ini, ayat ini ngerti dan maknanya, misalnya. Ngerti dah maknanya. Dua jula Malik kita buka ayat ini, pasti nak berombok ini. Pengetahuan dah, ilmu dah berombok ya Malik. Mungkin sebulan depan lagi buka dah ayat ini, berombok Malik. Subhanallah, ini adalah fadlul ilm, ya berombok kanyan. Dan wah berkurang. Apalagi ilmu ini kita sumbangkan kepada orang lain selekena berombok. Diamalkan dia, semakin dia bertambah,
disampaikan kepada orang lain, selekena berombok. Faham ini? Faham Abu Sayyaf? Ya, ide tuan rumah lain Abu Sayyaf. Ya, tidak ada sampai dia ngerti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa. Di dalam surah An-Nisa ayat yang 166 66 dan 68 sampai 68. An-Nisa ini artinya adalah apa? Ya, wanita. Wanita ini paling banyak menjadi penghuni neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan waqaftu ala babin nar, butang ya pintu neraka itu. Kemudian Nabi mengatakan faraitu aktsar ahliha an-nisa. Aku banyak melihat penduduk neraka ini adalah para wanita. Karena wanita ini adalah fitnah yang paling besar. Ya, paling besar fitnah dengan mama adalah dengan nina ini. Menetokol lek julun dengan nina ini. Toko le atas otak dengan ini setan ini. Ya, di atas otak na tokol setan ini. Sehingga jeneng ruana dengan ini. Walaupun toa. Ya, karena setan menghiasinya. Jelas ini? Ya. Ini fitnah yang luar biasa. Toko le atas otakna sehingga timana toa bagus ruana. Kemudian amuna adbar, pergi. Apa rana basitim? Amuna lalu toko lihat setan itu lihat tombong dengan nina itu. Ya, sehingga luar biasa apa rana? Yang ngombe ke arana ini. Ya. Ini fitnah dengan ini adalah fitnah yang sangat besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Yang artinya adalah seandainya mereka mengamalkan apa yang kami ingatkan kepada mereka. Ya, apa sih datang dari Allah Subhanahu wa taala, langsung diamalkan. Lakana khairan lahum, itu adalah pasti lebih baik bagi mereka mengamalkan ilmu si mauta ini pasti lebih baik bagi mereka. Wa ashadda tathbita, lebih menguatkan iman mereka, selain kokoh, selain kuat iman tak. Apabila kita mengamalkan apa si mauta pengajian-pengajian ini. Kemudian wala atainahum min ladunna ajran azima, dan kami akan berikan mereka pahala yang besar. Jadi bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada dua manusia salat nangka. Ya salat asar, gini salat asar. Yang satu rajin ngaji, tahu na hukum-hukum salat, tahu na berbicara na salat. Yang satu rajin na salat, lagu ni ada berdua ilmu. Apakah ia pada pahalanya ini? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin pada pahalana. Angka pira kali tersampai tipa ida. Ya, pengajian malam, pengajian sore, kerang tersampai tipa ida. Masa sampai lekan de bajang, sampai de toa, sampai de mati, dia tahu arti wajah tu wajah lillazi fatara samawat. Ya, pira kira-kira mau ada pahala ini? Kan mun dengerti selain luwe pahala anda. Mun dengerti berarti sekedi mau ada pahala. Jemaatun oleh akhirat apa melenda? Pahala si sekedi atau pahala si luwe? Pahala luwe melenda. Selapu itu pada melenda pahala anta jemaatun oleh akhirat. Lagu apabila kita tidak mengerti apa yang kita baca, ngombe cara anta mau pahala jemaatun si luwe. Faham itu ini? Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wala atainahum min ladunna ajran azima, dan kami akan memberikan mereka dari sisi kami pahala yang besar.
Apabila amalang apa sih mau dari pengajian-pengajian ini, angkat bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ndak ada ngaji sekedar mencari hiburan. Faham tidak? Apa hiburan bahasa itu? Hiburan wah. Ya, hiburan. Karena mesa-mesa na dinarak batur na tunaro daripada temomot-momot. Tengaji. Lagu sampai ada pengajian dia tidak memperhatikan pengajian dan seterusnya. Ya, mun rere-rere pengajian, lah seru pengajian ta inu. Ya, si rere-rere inu seru wong kan. Subhanallah, padahal bapak-bapak mun kereng rere inu apa akibatnya? Ate ente keras jarina. Ya, lagu ita karena ita demen pengajian si rere-rere inu sampai di atas kuburan pun rere-rere jarina itu ini. Jama' ida monda mati dengan gini rere-rere jama' jarina. La haula la quwata illa billah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wah kena rere marah ita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhaku tabassuman, mun rere senyumnya. Apa? Kemos, saudaran kemos. Ha? Cemoh bahasa itu. Oh, kemos ini bahasa Lombok Tengah ni. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhaku tabassuman. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha tidak pernah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terbuka mulutnya. Din wahinu. Ya. Ita muntuah rere, masya Allah ngakak luar biasa ngangak itu kemudian sugulai mata tenangis. Ya, rere inu la haula la quwata illa billah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala atainahum min ladunna ajran 'azima," dan kami akan berikan mereka dari sisi kami pahala yang besar apabila mereka mengamalkan apa yang mereka dapatkan dari kajian-kajian ini. Kemudian wala hadainahum siratan mustaqima, dan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus apabila mengamalkan ilmu mereka. Faqad akhbara annahu man fa'ala ma yu'maru bihi yahdihi Allahu siratan mustaqima. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini, kata Syekh, menjelaskan di dalam ayat ini bahwa siapa-siapa mengamalkan apa yang diperintah, menjauhkan apa yang dilarang, yahdihillah, Allah akan memberinya hidayah kepada jalan yang lurus. Faham ini? Tertunda faham ini? Faham ide atau ide ngantok ini? Ndak ada nungkulang, jujur coba. Ide ngantok apa ide faham ini? Nah, ini wah ini ndek terani jujur coba ini. Ya, padahal ide ngantok ini, ide ngantok ndi. Nah, ndek terani kena tidak berani mengatakan ya, kan dia jujur itu. Sebagian ngantok, sebagian besar ngantok kita ndi. Ini kita mau ilmu ini mun ngantok. Dan ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, ini ada seorang ulama al-hadis. Laikkan dinarat dengan nulis ini. Jadi apabila Syekh ini apabila menyampaikan ilmu, ngombe cara menyampaikan ilmu, an fulan, langsung nulis ini. An fulan, tulisnya langsung. An fulan, tulisnya langsung. Sampai ke sahabat kemudian ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang nih Syekh ini, murid-murid ini selapo pada siap gen nyatat. Baru Syekh ini akan mengatakan an fulan, arak salah supuk murid ini tersenyum ya. Sili Syekh ini. Aku akan sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kamu tersenyum. Demi Allah aku tidak akan sampaikan hadis selama 1 bulan. Saya tidak akan mengajar. Sebulan saya tidak akan mengajar. Ini hukumannya. Kan lain ini mun sebulan dia belajar rugi ya. Ya, rugi karena dia narak HP, dia narak kitab, dia berdua apa-apa, rugi. Apalagi si datang lekan apa? Luar desa. Rugi ongkos, rugi makanan, rugi kos-kosan, rugi kontrakan, macam-macam rugi ini. Ini gara-gara arak siapa?
tersenyum dan ketawa sampai selesai sebulan. Datangnya Malik Syekh ini, kau jangan ada yang tersenyum, jangan ada tertawa. Siap salapuna. Baru na Syekh ini gini nyampe yang an fulan, ternyata arak si ngerok apa? Potlot. Bahasa itu apa? Najemin potlotnya itu. Ya. Saya mau sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu mengkeruk potlotmu, wallahi la uhaddithukum syahran. Demi Allah saya tidak akan menyampaikan hadis selama 1 bulan. Nah, ilmu berharga jamalai ilmu. Luar biasa berharganya ilmu ini. Lagu ini tersampaikan ilmu ngantok kita. La ilaha illallah. Ini kena bermanfaat ilmu ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tersingkat-singkat ya, tempo wah ada ngantok wah ini apalagi berunwah hujan ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Muhammad. Sudah masuk ke asar ini? Hah? Jam berapa asar ini? Kan ada suara dengan ngebang ini. La ilaha illallah. 15 13. Saya sampaikan satu hadis saja, satu ayat saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang menerima hidayah, terima makna ya. Apa sih sampaiana dalam pengajian-pengajian, diterima dia, zadahum huda, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuknya, wa atahum taqwahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka ketakwaan. Masih luit ingin sampaian ini, tapi karena waktu ini semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.